Swastiastu Bu Ari. Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat ya bergerak. Ya. Bu Ari, nah maksud saya datang ke sini adalah untuk melakukan pendampingan individual dalam rangka menyambut Loka 3. Nah, tentunya Ibu Ari sudah banyak sekali mendapatkan informasi kemarin saat Loka 2 ya, terkait pembentukan komunitas praktisi. Nah, maksud saya datang ke sini adalah untuk melakukan coaching atau wawancara terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 bulan setelah Loka 2 kemarin. Nah, silakan jawab apa adanya, terus nanti saya akan unggah semua jawaban itu di LS gitu ya. Sudah siap Bu Ari ya? SMPN 1 ya. Nah, Ibu, bagaimana pengalaman Ibu Ari selama merintis komunitas praktisi di sekolah? Pengalamannya banyak hal baru yang saya dapatkan. Kan kemarin baru hanya teori, sekarang dalam penerapannya tentu banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya temui. Ya. Di sini sebelumnya kami sudah memiliki MDIT mata pelajaran IPS. Ya. Ini ya yang dioptimalkan jadi komunitas praktisi ya. MDIT mata pelajaran IPS. Untuk guru-guru mata pelajaran IPS mulai dioptimalkan lagi, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di kelas, tentang pembelajaran, tentang materi pembelajaran, kemudian juga soal-soal yang digunakan untuk tes, baik ulangan harian, ulangan ujian semester, itu kami tingkatkan kembali. Jadi pengalamannya ya luar biasa ya, karena bisa mengoptimalkan komunitas yang sudah ada agar lebih intens lagi melakukan inovasi gitu ya. Nah, kemudian apa capaian kegiatan itu sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari komunitas praktisi itu? Secara umum sudah, tapi masih banyak yang belum. Belumnya apa misalnya? Misalnya seperti sharing-sharing mengenai pembelajaran itu belum optimal. Karena kan kemarin pandemi, kemudian proses pembelajaran di kelas belum bisa dilaksanakan dengan ini. Sekarang kan apalagi sekarang anak-anak kan datangnya hanya 50%. Jadi kegiatan MDIT yang seperti sharing-sharing seperti itu masih belum optimal. Ya. Oke, nah terkait permasalahan yang ada, nanti kan Ibu bisa melakukan inovasi ya, sama seperti kegiatan kita di Guru Penggerak. Artinya walaupun pandemi, nanti kita bisa manfaatkan media sosial ya. Nanti mungkin Ibu bisa buatkan Zoom-nya, Meet-nya, sehingga nanti tetap artinya komunitas ini ada kegiatan setiap mungkin mingguan, bulanan atau apa, sehingga ada target-target yang dicapai. Nah, misalnya level IPS ya, level IPS mungkin apa indikator yang ingin dibahas, apakah sekarang menyambut kurikulum merdeka. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kendala ketika diberlakukan kurikulum merdeka, sementara kita sudah pasti menggunakan K13, nah itu misalnya kan, itu bisa dibahas. Dengan nanti masukan-masukan yang ada, kalau misalnya ada masalah kan Ibu sebagai TGP nanti bisa memberikan solusi. Nah, solusi ini loh kurikulum merdeka. Ini loh yang namanya RPP kurikulum merdeka dan sebagainya. Nah, terus apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah? Ada tantangan nggak selama ini? Ada. Biasanya kan perbedaan pendapat, biasa di dalam sebuah komunitas. Kemudian waktu itu juga kadang-kadang menjadi kendala. Waktu ya. Mengatur waktu supaya bisa bertemu sharing. Akan dicoba sebentar lagi untuk membuat secara online seperti yang tadi, mungkin grup WhatsApp gitu. Berarti ya beberapa tantangan yang ada yang seperti perbedaan pendapat dengan waktu ya. Nah, tentunya
perbedaan pendapat itu ada kan, mungkin ada beberapa guru yang merasa dirinya lebih senior kan, itu biasanya senior lah, ini kamu guru baru nih, harus seperti ini ya, kan ada ketat seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau ada perbedaan pendapat seperti itu biasanya apa strategi yang Ibu gunakan agar tetap suasananya bisa kondusif sehingga tidak ada lagi oh saya senior saya junior, tidak ada seperti itu. Biasanya memang kalau misalnya dengan bapak ibu guru yang sama-sama IPS kami memang sering. Tapi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kami selalu mencari bersama di mana teorinya ya, baik itu apa PP atau apa dari sana dulu. Kalau misalnya terkait tentang penerapan pembelajaran seperti itu. Kalau di sini sih senior junior itu tidak terlalu tidak terlalu mencolok. Hanya kadang-kadang kan kami yang junior yang agak segan ya, mereka lebih berpengalaman. Tapi nggak apa-apa ya. Artinya dari pengalaman ibu yang belajar dari pengalaman mereka, tapi kalau IT nanti mungkin saja mereka yang belajar dari ibu kan gitu ya, artinya sama-sama bersinergi kolaborasi. Oke, terus apa hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Prosesnya yang menarik, penuh perjuangan. Iya, tidak mulus ya. Yang penting ibunya sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, nanti sambil jalan terus artinya dikuatkan, kalau bisa dieskapan nanti oleh ketua KKG pengawasnya atau apa gitu ya, sehingga memang keberadaan komunitas praktisi ini tidak hanya semacam komunitas apa ya anget-anget tai ayam gitu. Hanya ada program ini baru jalan, nah itu nggak ada lagi. Kalau bisa memang ada istilahnya mungkin ketuanya kan ada ya, ketua KKB, ketua MGMP itu mengeskakan terbentuknya komunitas praktisi, nanti ada job tugas yang harus diselesaikan ini sehingga punya tanggung jawab masing-masing personil yang ada di komunitas ya. Nah, terus apa saja usaha yang sudah dilakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa dan kelas? Kalau mengenai disiplin positif, yang pertama kita kan dari suasana ya Pak, dari perbuatan kesepakatan kegiatan kelas, perbuatan kegiatan kelas, kemudian hubungan positif hubungan baik supaya mereka itu tidak tegang dengan saya dengan gurunya. Dari sana kemudian baru diciptakan budaya seperti pembiasaan senyum, sapa, salam, tidak hanya di dalam kelas tapi juga saat bertemu berpapasan di dalam. Jadi ibu harus memberikan contoh ya, jadi tauladan bagi mereka ya. Nah, terus bagaimana tanggapan pesan murid ketika ibu mengembangkan disiplin positif? Pertama-tama sih mereka mungkin karena merasa itu hal yang baru, mereka masih agak bingung pertama-tama. Tapi lama-lama karena pembelajaran juga kan jadinya inovatif, pembelajaran saya berganti-ganti, terus nanti mereka merasa antusias yang mulai dari kadang-kadang kita main game, kemudian belajar kelompok, kadang-kadang main fisik juga ya. Mereka sekarang senang, jadinya sudah terbiasa. Intinya inovasi ibu ya diperlukan di sana ya, bagaimana caranya menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak ada gap ya antara murid dengan murid itu ya. Kita pause dulu ya.